nggak tahu, mending ikut kiai lebih jelas. Asli madhab Syafi'i, asli Asy'ariyah Maturidiyah, asli Imam Junaid Al-Baghdadi, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan As-Sadili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imamil Ghazali. Derek kiai sebangsa dengan kita, podo pesek yuk, podo pesek mas, nggak apa-apa pesek, tapi agamanya jelas, akidahnya jelas, fikihnya jelas, komitmen kepada bangsanya juga jelas, nasionalismenya jelas, halo, kecintaannya pada Indonesia juga jelas, NKRI harga mati. Paham ya? Apa ini? Wilayah ini berdasar dalil wajib dijaga. Halo? Wilayah ini berdasar kesejarahan milik kita, warisan dari nenek moyang, wajib dijaga. Wilayah ini karena tempatnya ahlu sunnah, tempat kita ngaji, tempat kita ibadah, tempat kita dikebumikan, dan ahlu sunnah wal jamaah, wilayah ini wajib dijaga, jangan sampai dikuasai bangsa lain. Tapi bangsa lain nunut boleh, bangsa lain berteduh boleh, bangsa lain bertamu boleh, bangsa lain nyuri tampleng. Paham ya? Paham ya? Jangan di framing ini membuat perpecahan, jangan di framing ini provokasi. Sungguh hubbul watan minal iman, itu ajaran kita. Halo? Halo? Waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI, waspada kepada siapapun, bangsa apapun yang mengancam kedaulatan negara. Itu bukan provokasi, itu kewaspadaan halo, kewaspadaan dini, hati. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah gitu. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang koringnya dajjal, nggak pernah. Iya, nggak pernah. Kita nggak pernah menteri agama goblok, nggak pernah. Kita nggak pernah ngajak umat ayo asah golok, bawa batik, nggak pernah. Tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak kita yang ngajak perang, kayak kita yang ngajak berpecah belah. Mbok mikirlah, kita itu ngajak ayo bersatu jaga NKRI dari semua potensi yang bisa mengancam kedaulatan negara. Bapak Ibu rahimakumullah, realitas berikutnya nyuwun sewu, bangsa manakah yang muslimnya paling banyak? Indonesia. Saudi hanya sekitar 29 juta. Indonesia alhamdulillah 241 juta. Lebih banyak mana? Indonesia 241 juta atau Saudi 90 juta? Lebih banyak Indonesia apa lebih sedikit Saudi? Jumlah muslimnya dulu. Lebih banyak Indonesia apa Saudi lebih sedikit? Indonesia tercatat punya masjid sekitar 1 juta masjid. Saudi, saya melihat Wikipedia, Google, punya masjid 29.000. Lebih banyak mana? Indonesia lah.
Indonesia punya hafid Quran 100.000 lebih dengan kualitas unggul. Saudi, Afghanistan, Yaman nggak pernah sekalipun menang MTQ internasional. Saya ngomong apa namanya aja nesu. Ngerti yo, ini anugerah Allah, wajib dijaga, wajib disyukuri, jangan dibiarkan diambil orang. Paham? Jamaah haji paling banyak mana? Indonesia 241.000, meskipun agak ruwet sedikit. Jadi ya, dikit lah dikit. Nanti kalau Kiai Sarif minimal sudah jadi wakil Rais Am, aman. Hadirin rahmatullah, nyuwun sewu, di mana ada bangsa punya santri yang apal alfiah puluhan ribu. Jawa Timur toh, pas saya masih menjadi ketua PW, kalau hari santri HSM kita kumpulin anak-anak yang apal alfiah, parade apalan alfiah di Jatim Expo, itu puluhan ribu apal alfiah semua. Belum maknun, belum cuman cari negara Mesir, nggak ketemu puluhan ribu apal alfiah. Yaman. Kalau apal ya khair ya. Hafid kita lebih banyak, kualitas qori kita lebih hebat, jumlah pesantren kita 30.000 lebih, dengan tetap menjaga kualitas. Rata-rata tamat pesantren bisa baca kitab kuning. Dan kita ini aneh, hari-hari berbahasa Jawa, Sunda, ngapak, tapi yang dibaca kitab berbahasa Arab. Aneh, hari-hari ngomong Jawa, terangkan pakai Jawa, tapi ngarang kitabnya ngarang kitab Arab. Hebat loh. Belum ada ulama Arab ngarang kitab Sunda. Iya kan? Apalagi ngarang kitab ngapak. Belum ada kelalen, aja kayak anak. Ora kayak piye ya? Nyong wis kencet iki. Ayo Mas Diang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ulama kita hari-hari pakai bahasa daerah, tapi bisa ngarang kitab berbahasa hebat sini. Itulah. Kalau mereka minta saling ukhuwah, yes. Kalau mereka minta saling menghormati, yes. Minta kerjasama, berbagi ilmu, yes. Tapi kalau akan ambil wilayah, ya kampleng nih. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini wajib dijaga karena melindungi 240 juta muslim lebih. Negeri ini wajib dijaga karena di dalamnya ada 30.000 pesantren lebih. Wajib dijaga karena di dalamnya ada ratusan hafid Quran lebih, ada ribuan santri, ada ratusan ribuan kiai, dan ada ratusan makam wali yang masih terjaga dengan aman dan utuh. Saudi makam ulama, makam wali hilang, cari makamnya Imam Hambali sulit. Halo,
cari makamnya Siri As-Sakoti sulit, cari makamnya Imam Maliki sulit. Di sini nyari makam ulama di mana-mana ada. Pangandaran juga ada. Makam wali utuh itu di Nusantara NKRI harga. Sungguh wajib menjaga wilayah NKRI karena di sana Allah mengamanatkan kepada kita makam para ulama, makam para wali. Clear. Nah, selesai. Yang pertama, hubbul watan minal iman. Komitmen, kesetiaan, mencintai, membela, menjaga NKRI itu bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Satu, karena memang sabda Rasulullah, mati jaga wilayah, matinya mati syahid. Amanat Rasul, ini tanah milik nenek moyangmu, sekarang diwariskan padamu, jaga, jangan sampai diambil orang lain. Dan nyata ratusan ribu masjid ada di sini, ratusan ulama di sini, ribuan hafid di sini, ribuan jamaah haji dari sini. Halo, jutaan muslim ada di sini. Menjaga Indonesia sejatinya menjaga aset Islam. Itulah makna hubbul watan minal iman. Setia, cinta, komitmen pada NKRI sejatinya bagian dari kecintaan kepada Islam. Paham sepenuhnya? Paham ya? Ya, kita lanjut. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, nikmat diniyah. Negara jauh, jaraknya 8.000 kilo lebih ke Jeddah. Nggak percaya silahkan naik haji, terus baca kilometer di pesawat itu. Jauh banget, 8.000 kilo dari Saudi. Tapi aneh luar biasa, wilayah sejauh ini dipilih Allah, muslimnya terbanyak. Israel dari Saudi paling terbang hanya sekitar 2 jam atau enggak ada, 1 jam balik. Itu loh wilayah Israel mayoritas non muslim. Libanon nggak jauh dari Saudi, Kristennya separuh. Halo. Yaman nggak jauh dari Saudi, mayoritas partainya komunis. Loh, iya tenang loh. Wilayah jauh ribuan kilo dan mayoritas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Indonesia. Kayak begini nikmat Allah. Yang lain diberi nikmat, tapi nikmat dohir, nikmat agamanya enggak. Atau nikmat agama sama-sama Islam, tapi Islam Syiah Iran, Islam Wahabi Saudi, Islam Ikhwanul Mesir, halo, Islam radikal Al-Qaeda Afghanistan, Islam Syiah Zaidiyah dengan partai komunis Yaman. Indonesia jauh, Islamnya paling banyak dan hampir semua Asy'ariyah, Syafi'iyah, Maturidiyah. Harus dijaga bro. Paham apa enggak? Paham ya? Nggak main-main. Jadi kalau NU Hasyim Asy'ari hubbul watan minal, itu karena realitas seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nyuwun sewu melaksanakan ibadah paling mudah itu di Indonesia. Nggak percaya silahkan naik mobil lewat Indonesia, lewat Afghanistan, lewat Saudi. Kita berkendara di Saudi kadang setengah jam belum nemu masjid.
Kita tadi jalan dari hotel ke sini hanya berapa kilo, bentar-bentar nemu masjid atau musala. Orang musafir paling aman, paling enak sholat sak wayah-wayah iso. Apa itu maknanya? Sholat sak gen-gen yo iso. Itu di Indo, dan nggak hanya di Jawa, di Sunda, mau di Lampung bentar-bentar ya nemu masjid, ya enggak? Harus kita syukur. Di Malaysia mendirikan TPK sulit, harus izin kerajaan. Hingga sana punya anak, kepingin anaknya bisa Quran jauh, TPK jarang-jarang. Di sini kadang 1 RW 2 TPK, Bu. Ya bangga. Udah berislam paling dos itu di Indonesia. Di sini kiai menyediakan waktu, monggo mau ngaji rutinan, yes. Sorokan Quran, yes. Diladeni semua. Kalau zaman haji atau umroh, sama-sama umat ini awam, jamaah haji dari India, jamaah haji dari Pakistan, jamaah haji dari Bangladesh, jamaah haji dari Afrika, banyak yang nggak memenuhi syarat fikih. Nutup auratnya, telinga terbuka biar giwangnya ini kelihatan. Iya, perempuan ininya sampai segini tok sholat, ini kelihatan. Lengan ininya gini tok biar emasnya kelihatan. Mereka begitu. Bandingkan dengan jamaah haji Indonesia, seawam-awam jamaah haji, tawafnya bener, itu loh jamaah Indonesia. Seawam-awam jamaah haji Indonesia, nutup auratnya bener, itu artinya ulama Indonesia begitu perhatian bagaimana membina, membimbing umat Islam. Paling beruntung Islam yang ada di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karakternya jembar dodone, hanifah muslimah, wawasan luas, gak ngamuan. Meniru Rasulullah SAW, sabar, jembar dada, nggak ngamuan. Ke Taif dilempari batu, nggak marah. Semoga Allah ampuni mereka, mereka nggak tahu. Salat di dekat Ka'bah diberi kotoran unta, Nabi memaafkan, ya bangga. Semoga dari mereka lahir anak cucu yang hebat-hebat. Asa an yukhrijallah min aslabin dzurriyyatan thayyibah. Ternyata dari orang yang memberi kotoran unta itu, namanya Abu Jahal, punya anak namanya Ikrimah, ahli tafsir. Loh, itu loh Rasulullah nggak ngamuan. Harusnya mafil ada fil abna, harusnya kacang gak ninggal lancaran, harusnya kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nabi sabar, siapapun yang ngaku keturunan Nabi ya sabarlah. Nabi berakhlakul karimah, siapapun yang ngaku keturunan Nabi ya berakhlaklah. Jangan ngamuan, babi, anjing. Ya kalau keturunan Kenaro agak pantas lah. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ini di Indonesia dibimbing oleh kiai-kiai yang alim, ahlus sunnah wal jamaah, dan sabar, lapang dada. Kamu nggak mendapatkan kiai kayak begini-begini di Timur Tengah. Kita ini jangankan sesama muslim, hanya beda madhab. NU Muhammadiyah dari dulu beda, sindir-sindiran kalau ceramah, tapi ya besanan juga. Indonesia gitu.
Betul. Sekarang di Partai PAN yang didirikan Pak Amin Rais, NO-nya sudah 50% lebih boleh. Di PKB pun yang Jogja Muhammadiyah juga boleh. Halo, Indonesia kok dilawan? Beda madhab itu nggak masalah Indonesia, beda politik nggak masalah, beda pilihan pilpres juga nggak masalah. Selesai pilpres kumpul, tak jadi menteri gitu, beres. Pak Prabowo 19 beda, tapi setelah kalah panggil jadi Menhan, yes. Gus Muhaimin dukung Mas Anies, ini loh PKB, ya bangga. Selesai pilpres terus minta masukan ke kita, gabung aja sudah. Alhamdulillah gabung, dapat menteri loro, Caimin karo Mas Kardi. Nah, ngene. Indonesia beda ya beda, pas kampanye agak panas-panas dikit, tapi selesai tetap NKRI harganya. Ini karakter luar biasa. Indonesia beda agama itu loh, rujakan bareng. Beda agama selamatan desa bareng, ya bangga. Beda agama nyun sewu Agustusan bareng, karnaval bareng, Timur Tengah boro-boro beda agama, beda partai bacok-bacokan. Ya, Yaman beda pilihan presiden, yang Sunni Wahabi milih Abdul Hadi, yang Syiah Zaidiyah komunis milih Muhammad Ali Soleh. Beda pilihan perang saudara. Yaman, saya nggak mau mengimpor kayak begitu ke Indonesia. Paham? Yaman kita hormati sesama muslim, ya. Kita hormati sebagai bangsa, ya. Ngajak kerjasama, ya. Tapi kalau kita suruh tunduk, ya sepurot nih. Wong alim sini kok, ulamanya lebih alim sini kok, ulamanya lebih sabar, lebih lapang dada sini kok. Sini jelas ahlu sunnah wal jamaah. Kalau suruh ikut ya nggak bisa, kalau suruh saling ukhuwah ya monggo gitu loh. Jelas apa enggak ini? Jelas ya. Harus tetap NKRI, karena di sini memang rumah besar ahlu sunnah wal jamaah. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, nyun sewu. Islam sampai ke Cina lewat seorang ulama, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam nyampe ke Yaman dulu lewat Sa'ad bin lewat Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah bin Al-Yaman. Tapi Islam dibesarkan Allah di Indonesia itu lewat wali songo, yang mereka itu ulama punya ilmu, wali punya karomah, dan insya Allah yang ngetes nanti Gus Fuad. Banyak wali songo yang bernasab sampai Rasul. Halo. Adakah bangsa yang lebih beruntung dari bangsa Indonesia? Allah kirimi ulama untuk menyebarkan Islam, ilmunya bersambung sampai Nabi, amal wiridnya sampai keramat bersambung sampai Nabi bersanad, darahnya bersambung sampai Nabi, asli nasab Rasulullah yang sungguh-sungguh, bukan nasab kawin. Iya. Apa nasab kawin? Palsu. Ngaku. Islam kayak Indonesia ini harus wajib dijaga, sebab kalau Islam begini hilang, ganti Islam model lain
belum tentu lo bersanad sampai Rasulullah. Ganti Islam Wahabi itu bersanad pada Jeffrey Hamper. Pendiri Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab, berguru pada orientalis barat, beragama Yahudi, berkebangsaan Inggris, namanya Hadratus Syekh Jeffrey Hamper. Mending ikut kiai begini loh, ilmunya dari Wali Songo sampai Nabi, wiritannya bersanad, ilmunya bersanad sampai Nabi, darahnya bernasab sampai Kanjeng Nabi. Sekali lagi, nggak ada bangsa lain yang lebih beruntung dibanding bangsa Indonesia. Dimanja Allah, dikirimi Islam lewat anak cucunya Nabi yang bersanad bernasab, ilmunya juga dari Kanjeng Nabi. Ayo kita jaga, kita syukuri. Jangan ikut-ikutan bangsa lain. Kalau bangsa lain yang kamu ikuti barat, bisa-bisa mereka Islam tapi liberal. Kalau bangsa lain yang kamu ikuti Cina, bisa-bisa mereka Muslim tapi komunis. Kalau bangsa lain yang kau ikuti Iran, bisa-bisa mereka Muslim tapi Syiah. Kalau bangsa lain yang kau ikuti Saudi, Muslim tapi Wahabi. Kalau bangsa lain yang kau ikuti Yaman yang mana? Yaman Utara Wahabi, Yaman Selatan Syiah Zaidiyah komunis, yang Ahlussunnah itu Yaman Hadramaut, itu pun nggak semua, yang belakangan kana yakunu konangan. Sungguh lebih aman ikut masyayikh kiai-kiai Nusantara, tentu tanpa menghina bangsa lain. Itu maksud kami. Dong ini paham semua ya? Nah, saya kira begitu. Terus soal yang lain-lain kapan-kapan kesini saya akan memberi contoh betapa di Indonesia itu banyak kiai yang bisa memecahkan masalah pelik di Quran Sunnah yang bangsa lain belum tentu bisa memecahkan. Contoh satu aja, wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, yang nggak ngerti dikira khabar muqaddam mubtada muakhar. Fis samai ilahun wa fil ardi ilah, di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Berarti konsep Islam Tuhan langit, Tuhan bumi ada sendiri. Ya musyrikin. Di kitab Kifayatul Ashab, syarahnya Maksud, syarahnya Awamil, hal itu dipecahkan oleh Kiai Pri. Gimana memecahkannya? Ini yang pondokan. Wa huwa alladzi isim mausul, butuh jumlah yang menjadi silah. Fis sama ilahun, itu bukan jumlah. Supaya bisa menjadi jumlah dan bisa menjadi silahnya alladzi, harus ada mubtada yang muqaddar. Aslinya huwa ilahun mubtada khabar, jumlah jadi silahnya alladzi. Ilahun itu isim jamid bitakwilil mustaq, bimakna ma'bud, maknanya huwa ma'budun fis sama wa huwa alladzi ma'budun fil ardi. Alladzi huwa ma'budun fil ardi, dia Allah yang di langit disembah, di bumi juga disembah. Makhluk langit gaib, makhluk kasat mata bumi, semuanya sepakat menyembah Gusti Allah. Ayat itu begitu, dengan mentakdir ilah maknanya ma'bud, lalu mentakdirkan huwa ilah mubtada khobar, nggak punya mahal, silah dari mausul
dan memang begitu aturan ahlu sorobnya. Itu loh mas, pecah di Indonesia. Orang Arab ya bingung mas. Pokok soal ilmu NKRI